Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita bertemu lagi. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari bagaimana orthographic writing, ya, atau penulisan gambar secara orthographic. Oke, topik apa saja yang dibahas pada kesempatan hari ini? Kita akan bahas mengenai view selection, artinya pemilihan pandangan-pandangan, kemudian alignment of views, ya, pandangan-pandangan yang sejajar, kemudian orthographic writing steps, ya, tahapan-tahapan dalam penggambaran gambar orthographic, kemudian basic dimensioning, artinya pemberian dimensi dasar, kemudian tangency and intersections. Oke, pemilihan pandangan. Nah, beberapa langkah dalam pemilihan pandangan, ya. Orientasi dari suatu objek merupakan posisi yang terbaik, ya. Ini relatif terhadap kotak gelas. Kemudian pilih, ya, pandangan depan. Yang ketiga, ya, pilih pandangan-pandangan yang berdekatan. Langkah 1, ya, kita orientasikan ke objek. Nah, objek harus ditempatkan pada posisi alami, ya. Kemudian objek harus menunjukkan, ya, feature-nya atau kondisinya dalam ukuran bentuk yang aktual dalam pandangan-pandangan yang orthographic. Nah, sebagai contoh, this is good, ya, pandangan yang bagus penempatannya, ya, dimana observer atau peninjau akan melihat front view-nya dari sini, kemudian ini dari top view, nah, kemudian ini dari right view. Nah, ini kita lihat ini good, nah ini not good, ya. Ini akan terlihat lebih rumit untuk dibaca, ya. Observer atau penafsir gambar akan kesulitan dalam menggambar, ya, menafsirkan bentuk dari objek ini, seperti itu. Oke, kemudian step 2, ya, kita pilih suatu front view atau pandangan depan. Nah, the objects, ya, yang memiliki dimensi paling panjang should be present, harus ditempatkan atau ditampilkan dalam bagian yang lebar. Nah, ini pilihan pertama kita lihat. Nah, ini pilihan yang kedua. Nah, dapat kita lihat contoh, ya. Ini ada space yang tidak bagus, ya, terlalu boros ruangan, ya. Nah, ini, ya, yang space sisa yang sedikit. Nah, ini lebih cocok, pilihan yang lebih baik, ya. Nah, dan juga front view-nya tampilannya lebih memberikan banyak, ya, informasi, ya. Itulah pandangan depan, keunikan, keistimewaan gambar pandangan depan. Ini pandangan atasnya, kemudian ini pandangan samping kanannya. Kemudian pandangan-pandangan di sampingnya atau yang berdekatan, ya, diproyeksikan dari pandangan depan yang dipilih, ya, harus nampak pada kondisi atau posisi yang alami. Nah, ini tidak bagus, ya, tidak cocok, inappropriate. Nah, kemudian kita pilih pandangan yang memiliki, ya, jumlah garis tak nampak paling sedikit. Itu adalah bagian front view yang dipilih. Nah, ini observer atau peninjau melihat ini ada dua sisi, ya, atau dua bidang yang nampak secara orthographic. Nah, ini contohnya kalau dari belakang ini, yang ini lebih bagus, ya. Nah, ini tidak bagus karena terlalu berlebihan pandangan yang tak nampaknya, seperti itu. Jadi pandangan depan sebisa mungkin didapatkan, ya, garis tak nampak atau hidden lines-nya paling sedikit dan juga paling memberikan banyak informasi
kepada yang membaca gambar. Nah, kemudian pilih ya pandangan yang memiliki paling sedikit jumlah hidden lines ya. Pada depan, nah kemudian ini tidak perlu ya. Yang depan, ini samping kanan. Seperti itu. Nah, ini atas, nah ini bawah tidak perlu ya. Nah, ini depan, atas, dan samping kanan seperti itu. Nah, pilih jumlah minimum dari pandangan yang dapat ditunjukkan ya pada objek mayor. Nah, kita lihat depan, atas, kanan. Ya. Ini dapat tentukan ukurannya ya agar bisa mudah dimengerti. Nah, ini agak lebih sulit, jadi berikan ukuran di bagian atasnya. Perlu. Nah, memilih suatu pandangan yang berdampingan ya. Kita memilih pada pandangan yang cocok untuk menggambar suatu daerah ya, yang digambar suatu daerah yang kosong. Nah, ini objeknya, ini pandangan secara ortogonalnya, ini tidak cocok ya, terlalu space terlalu sempit ya. Nah, maka kita bagi secara ya horizontal aja, nyamping. Ini pandangan depan, ini pandangan samping kanan, lebih baik seperti ini. Kemudian cara lainnya view selection, pemilihan pandangan ya. Ini atas, ini depan, ini atas, ini seperti kotak ya. Kita dapat memberikan penafsiran yang berbeda ya, mislead ya. Nah, ini akan penafsiran seperti kotak ini atau seperti ini. Nah, maka perlu ada 3 pandangan ya untuk memperjelas review ya, untuk memperjelas objek dari objek 3 dimensi tersebut ya. Nah, one view drawing ya, biasanya bentuknya part-part yang flat atau tipis yang memiliki ketebalan yang sama ya, uniform thickness. Nah, bisa untuk satu pandangan dan diberikan ketebalan seperti tebal seperti itu. Ini cukup 2 pandangan ya, tidak perlu karena sama, atau diberikan seperti ini, ketebalan dengan keterangan tertentu. Nah, part dengan bentuk silinder ya, cukup seperti ini tidak perlu di repeat lagi karena akan washing time and space tempat, tidak perlu. Nah, ini ya, cukup 1 pandangan atau 2 pandangan. Nah, pandangan dengan 2 pandangan biasanya bentuknya silinder. Nah, ini pandangan depannya. Nah, boleh salah satu ya, ini tidak perlu, ini saja. Nah, untuk memberikan informasi lainnya. Nah, ini 3 pandangan ya, depan, atas, samping kanan, untuk memberikan tambahan informasi. Ini boleh tambahkan atau tidak perlu ya. Pandangan depan, atas, nah ini samping kanan, boleh tambahkan atau tidak perlu. Oke, pandangan yang sejajar dalam sistem proyeksi. Pada sistem sudut pertama, nah ini digunakan sebagian besar oleh negara-negara Eropa dan biasanya ISO standar ISO. Kemudian sistem sudut ketiga, negara Kanada, USA, Jepang, dan Thailand. Nah, kita lihat ini first quadrant objek. Nah, ini pandangan ya atau pengamat. Nah, sistem sudut ketiga di bawah, kuadran ketiga, pengamat, ini objeknya. Nah, kita lihat perbedaannya. Pada sistem sudut pertama, ini pengamat ya,
Nah, ini sistem sudut ketiga. Nah, pengamat akan melihat suatu objek, ya. Nah, kemudian pandangannya ditempatkan pada bidang belakang objek tersebut, ya, atau tembus, ya, seperti itu. Sedangkan kalau yang sistem sudut ketiga, nah, pengamat memandang dan hasil pandangannya itu ditempatkan pada bidang di depannya, seperti itu. Penempatannya pada depannya. Nah, ini sudut pertama, ya, tembus, pandangannya ditembuskan di bagian belakangnya. Sedangkan untuk yang sudut ketiga pada depan, ya, bidangnya dari objek tersebut. Nah, kalau sudut pertama dia ditembusi, ya, menembus dari benda tersebut ke bidang di belakangnya. Nah, perbedaannya. Yang sudut pertama, ini sistem sudut ketiga. Pertama, ketika dibentangkan, nah, kemudian ini sistem sudut ketiga ketika dibentangkan, seperti itu. Nah, ini yang sudut ketiga, depan, atas, samping kanan. Nah, kemudian ini sistem sudut pertama, ini pandangan depan, pandangan samping kanan ditempatkan di kiri, kemudian ini pandangan atas ditempatkan di bawah. Oke, itu perbedaannya antara sistem, ya, pandangan ortografis secara sistem sudut pertama dan sudut ketiga. Oke, ini, ya, perbedaannya. Nah, simbol untuk sistem sudut pertama, ya. Ini pandangan depannya, ini pandangan samping kanannya, depan, samping kirinya ditaruh di kanan, seperti itu. Nah, kemudian yang sistem sudut ketiga, nah, ini objeknya, ya. Ini pandangan depannya, ini pandangan samping kirinya, depan, samping kiri. Nah, kurang lebih untuk simbol, ya, diameter ini 1.7D, 2.2D. Oke, step dalam penggambaran, ya, pandangan secara ortografik. Nah, step-step dalam penggambaran, ya, ada penulisannya. Kita tentukan pandangan yang diperlukan, ya, kemudian layout pandangan, kemudian project, ya, dari pandangan tersebut, dan memberikan ukuran pada pandangan. Nah, kita ambil pandangan yang perlu, ya, front view dan top view, ya, dua pandangan di sini. Nah, layout, nah, kita pilih skala yang sesuai 1:1. Nah, kita buat layout. Nah, ini cocok pada ukuran A4, silakan. Pandangan depannya, pandangan atasnya. Sudah layout, kita gambar dulu bagian yang memberikan informasi, ya, pandangan atasnya. Gambar, kemudian tarik garis proyeksi. Nah, kemudian jadi seperti ini. Berikan simbol. Oke. Kemudian transform dimension, ya, kita transferkan, ya, kita pindahkan dimensi kedalamannya. Ya, direct measurement, ya, kita berikan, ya, ukuran secara langsung. Nah, kemudian, nah, jangan terlalu dekat jaraknya, harus ada space, ya. Nah, dalam pemberian ukuran, ya, adanya garis-garis panjangan atau garis ekstensi perpanjangan. Nah, ini untuk memberikan dimensi, ya, batas dimensi. Extension line, ini yang ada panahnya adalah dimension line, ya. Kemudian leader, ya,
kemudian dimension number. Nah, kemudian local notes, ya beberapa keterangan. Oke, tangan C ya, atau kondisi di mana bentuknya kurva ya. Nah, tangan C. Tidak perlu kan memberikan ya garis bentuknya tangan. Kalau yang garis biasanya diberikan pada intersect. Nah, perlunya ada garis intersect. Kalau tangan tidak perlu. Oke, tangan dan intersect ya diberikan keterangan. Batas intersect berarti ada garis. Tangan ya tidak perlu ada garis. Tangan tidak perlu ada garis. Tangan tidak perlu ada garis. Oke, cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan ya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.